Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ya, semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Widi Wasi. Nah, anak-anak tahu sekarang kita akan belajar dengan materi baru. Tetapi sebelum Bapak lanjut ke materi, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini anak-anak sebelum berangkat sekolah, apakah anak-anak sudah belajar di rumah? Ya, anak-anak sudah berdoa di rumah? Iya, sudah. Coba Kayla, tadi sebelum Kayla berangkat sekolah, apakah Kayla sudah pamitan sama orang tuanya? Ya, bagus sekali. Sudah. Coba Tiara, Pak tanya sekarang, apakah Tiara sudah pamitan sama orang tuanya di rumah waktu mau berangkat sekolah? Ya, bagus. Nah, jadi anak-anak, kita sebagai anak-anak penerus bangsa, khususnya sebagai umat Hindu, seharusnya kita harus hormat kepada orang tua. Yang pertama, misalnya selalu membantu orang tua. Kemudian kita harus sebelum berangkat sekolah pamitan sama orang tua, berdoa dulu di sanggah atau pura yang lainnya sebelum anak-anak berangkat ke sekolah. Nah, sekarang kita anak-anak dan Bapak akan melakukan doa bersama, khususnya di sekolah. Nah, sekarang doa hari ini Bapak akan agak sedikit berbeda ya. Untuk menambah semangat anak-anak di pagi hari ini untuk belajar, kita akan bernyanyi sambil berdoa ya. Nah, untuk sekarang Bapak akan tampilkan teks untuk lagunya atau menyanyinya. Tinggal anak-anak lihat di layar depan proyektor, anak-anak bernyanyi, baca di sana sambil ikuti gerak Bapak. Nah, semuanya silakan satu orang pimpin di depan kelas. Coba Arya pimpin di depan kelas ya, pimpin teman-temannya. Nanti Bapak yang akan mengarahkan tentang gerakannya. Nah, sekarang silahkan anak-anak semuanya berdiri ya, berdiri semuanya. Nah, sekarang kita melakukan doa sambil bernyanyi ya. Semuanya sudah siap ya? Nah, sekarang ikuti tangan Bapak ya. Doa sambil bernyanyi dimulai. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung jadi empat, ku buat kamera cekrik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung jadi 10. Marilah berdoa. Semuanya berdoa dimulai. Om Sidirastu Tatastu Swaha. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, itu tadi kita sudah melakukan doa.
Untuk apa kita melakukan doa? Ada yang bisa jawab? Coba, Tiara. Ya, benar sekali. Kita melakukan doa supaya nanti pembelajarannya bagaimana? Berjalan dengan lancar. Selain itu juga, benar kata Tiara, semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Ide Sang Hyang Widi Wase. Nah, tadi kita sudah berdoa. Sekarang kita seperti biasa menyanyikan lagu wajib. Anak sudah biasa dan sudah hafal ya tentang lagu wajib nasional kita. Kita akan nyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Sekali lagi silakan anak-anak berdiri. Nyanyikan dengan penuh semangat, penuh riang, penuh gembira, penuh cinta ya. Nah, sekarang kita mulai menyanyikan lagu wajib. Ya. Nah, terima kasih anak-anak. Kita sudah tadi melakukan lagu wajib sebagai anak-anak penerus bangsa. Kita harus mencintai Iya, kita harus mencintai bangsa dan negara kita. Salah satunya dengan selalu menyanyikan atau mengenang lagu-lagu wajib nasional. Nah, sekarang sebelum Pak lanjut ke materi, sekarang Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak dulu. Di sini anak-anak ada yang tidak masuk. Iya, bagus. Semuanya hadir ya. Semuanya hadir. Ada yang sakit hari ini? Iya, bagus. Semua sehat. Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang materi baru, yaitu tentang Panca Yadnya. Nah, tapi sebelum Bapak sampai ke materi, Bapak mau tanya anak-anak dulu. Di sini anak-anak ada yang memiliki cita-cita. Ada yang memiliki cita-cita? Coba Kak Adik Risma, apa cita-citanya? Jadi dokter. Coba Putu Budi Hartawan, apa cita-citanya? Iya, jadi guru. Nah, coba lagi sekali Pak tunjuk. Coba Kaila, apa cita-cita Kaila? Jadi guru. Nah, di sini untuk menggapai cita-cita anak-anak itu yang tadi anak sebutkan, itu harus dengan apa? Dengan belajar, benar sekali, dengan belajar yang giat. Untuk mencapai cita-cita, apapun cita anak-anak, apapun cita-cita yang anak-anak inginkan nanti ke depannya, itu harus diimbangi dengan belajar yang baik. Yang kedua, tekun, rajin berdoa, bagaimana? Sabar. Nah, itu adalah kunci keberhasilan untuk menggapai cita-cita. Nah, seperti tadi yang Pak bilang, kita akan membelajar tentang materi baru, yaitu tentang Panca Yadnya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang tempat suci. Ya, coba sekarang Pak tanya dulu. Apakah masih di antara teman-teman ingat tentang tempat suci? Apa sih itu tempat suci? Ya, coba Hartawan. Bagus sekali. Tempat suci itu adalah tempat yang disucikan. Yang disucikan oleh manusia, benar sekali yang dikatakan oleh Hartawan. Lagi sekali bertanya. Apa nama tempat suci umat Hindu dan apa tujuan kita untuk datang ke tempat suci?
Nah, yuk. Masih ingat kan? Ya, coba Kaila sekarang. Masih ingat ya? Ya, benar sekali. Nama tempat suci agama Hindu itu adalah pura. Benar kata Kaila. Dan tujuan kita memasuki tempat suci itu untuk bersembahyang. Ya, bagus sekali, Risma. Kita melakukan upacara yatnya. Selain untuk sembahyang, di pura juga kita melakukan upacara yatnya. Nah, itu sedikit ya. Itu sedikit tadi tentang materi yang minggu lalu sudah kita bahas, sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita akan belajar tentang materi baru, yaitu panca yatnya, yang juga ada kaitannya dengan materi yang lama, yaitu tempat suci. Karena materi agama Hindu ini adalah materi yang saling mengkaitkan, yang saling berkaitan, yang saling yang saling menghubungkan. Oke. Nah, sekarang simak sekarang layar di depannya, simak sekarang di papan. Pak akan tampilkan gambarannya. Nah, sebelum Pak materi, anak tahu apa sih, pernah nggak anak-anak mendengar kata panca? Apa sih panca itu? Coba ada yang tahu? Iya, benar sekali. Panca itu adalah 5. Dalam agama Hindu kita mengenal adanya Eka, Dwi, Tri, Catur, Panca, apalagi Sad, apalagi yang ke-7, Sapta, bagus, apalagi yang ke-8. Ya, bagus sekali, dan seterusnya ya. Itu adalah macam-macam atau angka dalam agama Hindu. Nah, sekarang kita mengenal kata panca. Panca itu artinya 5, benar sekali. Nah, sekarang di sini apakah anak-anak pernah mendengar kata yatnya? Ya, yatnya itu merupakan apa? Korban suci secara tulus ikhlas, benar sekali. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa sih tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, silakan simak. Yang pertama apa? Memahami pengertian tentang panca yatnya. Yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan dasar timbulnya pelaksanaan panca yatnya. Dan yang ketiga, mampu menyebutkan bagian-bagian dari contoh-contoh pelaksanaan panca yatnya. Nah, sekarang coba lihat sekarang. Nah, di sini Bapak akan tampilkan. Nah, dari layar yang Pak tampilkan, anak-anak simak gambarnya. Coba anak bayangkan. Ini gambar pertama, ada gambar buah yang disusun secara rapi dan cantik. Yang kedua, ini ada gambar orang sedang melakukan yatnya, upacara. Dan ini ada sebuah keluarga. Apa yang ada dalam benak anak-anak, dalam bayangan anak-anak? Ya, benar sekali. Coba Kaila. Ya, benar sekali bahwa gambar pertama ini adalah gambar gebogan. Ya, gambar gebogan di mana kita setiap hari raya selalu datang ke tempat suci untuk sembahyang dengan cara mengaturkan gebogan. Ini sujud atau bukti sujud bakti kita kepada Sang Hyang Widi Wase. Gambar yang kedua, ini tentang upacara yatnya. Upacara yatnya yang selalu kita laksanakan, yang selalu kita terapkan, baik di rumah, baik di sekolah, dan sebagainya, di tempat-tempat kerja. Dan ini merupakan apa? Yatnya juga. Yang gambar ketiga, ada seorang ayah, ibu, dan anak. Ini juga merupakan yatnya kita. Yatnya kita kepada sesama manusia. Ini yatnya
kepada keluarga, saling menyayangi, saling membantu, saling menolong. Itu adalah merupakan niatnya suci, ya, tulus. Nah, jadi dengan keterangan gambar yang anak-anak simak, dapat kita ketahui apa itu pengertian panciatnya. Coba ada yang tahu? Iya, benar sekali. Panciatnya itu adalah 5 korban suci secara tulus, ikhlas yang dipersembahkan. Bagus sekali. Nah, itu adalah tentang pengertian panciatnya. Sudah jelas semua ya? Bagus. Nah, sekarang gambar yang kedua, lihat. Ini ada gambar yang kedua. Nah, mengapa dari tadi anak simak dengan gambarnya muncullah pertanyaan dalam diri, misalnya dalam diri Bapak misalnya kan, mengapa Bapak melaksanakan atau mengapa anak-anak melaksanakan panciatnya? Atas dasar apa? Lihat sekarang di layarnya. Atas dasar apa? Kita sebagai manusia dari sejak lahir memiliki hutang yang harus dibayar, yang disebut dengan apa? Trirna. Trirna itu seperti tadi yang Pak jelaskan di awal, bahwa tri itu artinya 3. Ya, nah di sini ada kata tri dan rna. Nah, tri itu artinya 3 dan rna itu artinya apa? Hutang. Nah, jadi seperti gambar-gambar yang Bapak tampilkan di layar, yang udah lihat, inilah gambar-gambaran tentang 3 hutang yang dimiliki manusia sejak ia lahir. Melekat dari lahir kita sudah punya hutang. Ya, hutang yang pertama, hutang kepada siapa? Disebut dengan hutang kepada para dewa atau disebut dengan dewa rena. Tuh. Yang kedua ada resi rena, hutang kepada para resi, dan yang ketiga ada pitra rena, hutang kepada leluhur atau orang tua. Nah, itulah dasar mengapa kita melakukan atau melaksanakan pancayatnya. Yang jelas karena kita memiliki 3 hutang yang disebut dengan trirena. Ya, ada dewa rena, ada resi rena, dan ada pitra rena. Hutang kepada dewa rena misalnya seperti apa contohnya? Karena Sang Hyang Widiwasa sudah menciptakan alam semesta, menciptakan tumbuh-tumbuhan, hewan, dan kita juga manusia diciptakan. Makanya wajib hukum kita sebagai manusia memiliki hutang kepada Tuhan. Bagaimana cara membalasnya? Dengan cara kita bersembahyang, melakukan yadnya. Ya, sembahyang ke pura. Contohnya lagi kita rajin misalnya setiap hari Minggu anak libur sekolah datang ke pura membersihkan areal tempat suci. Karena tempat suci itu adalah tempat beristananya Sang Hyang Widi. Nah, makanya dengan jalan seperti itulah sembahyang, rajin membersihkan tempat suci. Dengan cara itulah kita membayar hutang kepada Sang Hyang Widiwasa. Tentunya hutangnya bukan sampai lunas, bukan seperti itu ya. Tentunya kita selalu dengan rasa yang tulus dan bakti melaksanakan kewajiban dari kita sebagai umat Hindu. Nah, kemudian ada resi rena. Resi rena ini adalah hutang kepada para resi. Misalnya ada yang bertanya, apa sih hutang kita, Pak? Ya, hutang kita kepada para resi karena apa? Karena beliau, para resi inilah yang pertama menerima wahyu dari Sang Hyang Widiwasa. Wahyu apa? Wahyu Weda, ilmu pengetahuan. Sang Hyang Widi menurunkan Weda melalui resi. Ya, melalui resi yang disebut dengan Saptarsi. Ada 7 resi. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya.
Yang pertama karena beliau menerima wahyu dari Sang Hyang Widi-Wasa. Yang kedua karena beliau atau para resi sebagai pemimpin doa dalam melaksanakan upacara yadnya itu. Nah, yang ketiga ada pitrarna. Pitrarna itu apa? Hutang kepada para leluhur yang sudah meninggal atau orang tua yang masih hidup. Tuh. Nah, itulah sedikit tentang pembagian atau bagian-bagian dari pitrarna. Nah, lanjut sekarang kita dalam panciyatnya ada bagian-bagiannya. Nah, lihat gambarnya. Ini ada gambar-gambar, ada gambar pura orang sembahyang, ada gambar resi dengan Dewa Ganesha, ada gambar orang yang membakar lembu, ada gambar orang yang menikah, dan ada gambar yang sedang melakukan upacara yadnya. Nah, masing-masing gambar ini memiliki tujuannya. Yang pertama, Dewa Yadnya itu korban suci kepada Tuhan atau Sang Hyang Widi-Wasa dengan jalan gambar yang pertama. Seperti tadi Pak jelaskan, kita bersembahyang ke pura, memuja Sang Hyang Widi-Wasa, memuja kemahakuasaannya. Yang kedua, resi yadnya, korban suci kepada para resi atau para guru, karena beliau sudah menurunkan ilmu pengetahuan. Kemudian ada pitra yadnya, hutang kita kepada leluhur atau orang tua yang masih hidup. Contohnya, ini kepada leluhur yang sudah meninggal, kita patut melaksanakan upacara pitra ya tuh. Kemudian ada manusia yadnya, hutang kita kepada sesama manusia, contohnya seperti ini, ada anak pengantin. Kemudian ada buta yadnya, hutang kita kepada para buta atau yadnya kita kepada para buta atau alam semesta. Wajib kita melakukan upacara yadnya. Nah, itulah sedikit tentang bagian-bagian dari panca yadnya. Nah, jadi panca yadnya itu merupakan 5 dasar korban suci tulus ikhlas kita kepada Sang Hyang Widi-Wasa. Udah jelas? Ya, kalau udah jelas. Nah, untuk melengkapi pengetahuan anak hari ini, Bapak akan membagikan anak-anak LKPD, lembar kerja. Nah, masing-masing ini anak-anak jelaskan tentang nanti LKPD yang Bapak bagikan kepada anak-anak. Lihat sekarang di monitor. Ini ada gambar 1, ini ada gambar 2, ini ada gambar 3, gambar 4, dan gambar 5. Nah, di sini nanti Bapak akan suruh anak-anak masing-masing kelompok itu menjelaskan tentang gambar-gambar yang anak-anak lihat, yang anak-anak simak. Ya. Nah, sekarang Bapak bagikan, nanti anak-anak presentasikan per kelompoknya. Kalau sudah, Bapak akan tunjuk satu kelompok maju ke depan kelas untuk mempresentasikan, dan kelompok yang lain mendengarkan dan memberikan sebuah pertanyaan atau masukan. Silakan. Sudah semua ya? Nah, silakan anak presentasikan. Kelompok 1 dulu, maju ke depan. Ya, bagus sekali kelompok 1. Presentasinya sangat bagus. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Sekarang silakan kelompok 2. Ya, kelompok 2 juga presentasinya juga cukup bagus, tapi di sini setelah Bapak menyaksikan presentasinya, Bapak simak, masih ada sedikit ya kekurangan, yaitu anak-anak masih grogi dalam menjelaskan gambar-gambar yang Bapak berikan. Nah, di sini anak-anak harus selalu mempunyai mental yang kuat, ya, mempunyai mental supaya nanti anak-anak selalu ingat bagaimana kita kedepannya akan sukses. Dengan selain juga belajar, kita harus mengasah mental. Nah, jadi seperti itulah pembelajaran hari ini. Untuk hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Anak,
silahkan pelajari di rumah. Minggu depan kita akan adakan tes, ya, tes akhir daripada materi. Nah, sekarang untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan. Silakan untuk di rumah, tugas di rumah, anak-anak carilah clipping yang memuat tentang upacara yadnya. Ya, nanti anak-anak tempel di kertas atau di buku gambarnya, nanti anak-anak kumpul. Ya, untuk sekarang karena sudah bel istirahat, Bapak akhir sampai di sini. Anak-anak ucapkan Parame Santi. Parame Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.